Kita lanjutkan lagi untuk obrolan apa ini judulnya ya, karir ini ya, karir di dalam perspektif peta kesadaran. Jadi lagi-lagi malam ini kita bahas yang Nature 60 ya. Jadi Nature 60 itu kemiskinan. Jadi kemiskinan. Fenomena kemiskinan itu kan ada sepanjang ini ya, sepanjang sejarah kita ya selalu ada, dan banyak sekali ya perspektif bagaimana kita memahami kemiskinan. Ada perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik. Tapi kita akan coba memahaminya dari perspektif kesadaran. Kan isu utama ya dalam spiritualitas itu kan satu ya. Isu utama dalam spiritualitas itu adalah keterpisahan ya. Ini isu utamanya itu keterpisahan. Keterpisahan dengan makom keilahian masing-masing. Keterpisahan dengan makom keilahian masing-masing. Ya, keterpisahan ini bukan kesalahan ya. Bahwa keterpisahan itu bukan kesalahan. Itu poinnya tuh. Ya bukan kesalahan, bukan dosa. Ya, bukan dosa. Dia adalah kita memahaminya sebagai kehendak Tuhan. Jadi Tuhan ingin memperjalankan diri kita, memperjalankan spiritualitas kita dari kegelapan menuju cahaya. Jadi mungkin kalau di kampung ini keterpisahan ini diajarkan ini adalah permainan ya. Fenomena keterpisahan ini permainan petak umpet dengan Tuhan itu sendiri. Jadi suasananya itu bukan pembuangan ya. Saya masih ingat mungkin usia 4 atau 5 tahun kami punya dongeng ya. Dongeng itu soal keterpisahan. Bahwa ini adalah permainan petak umpet, bukan seperti yang kita dengar di ceramah-ceramah bahwa ini adalah proses hukuman, ya, bukan proses hukuman, tapi ini adalah permainan. Kalau dalam agama cerita-cerita itu kan seolah-olah itu hukuman kepada Adam karena telah makan buah huldi ya. Itu paradigma konflik kalau tafsirnya seperti itu. Paradigma konflik. Kalau paradigma cinta, yang itu mesti ini adalah sebuah permainan. Itu ya poinnya. Nah, dalam keterpisahan dengan keilahian kita, kemudian kan kita mencoba meraih apapun untuk dapat bereksistensi ya. Setelah terpisah dari keilahian kita, akhirnya kan eksistensi kita itu ngambang. Lalu kemudian seiring dengan proses evolusi di tahap-tahap awal ya, yang pertama tuh kita tunjuk badan kita ya, kesadaran material.
bahwa saya adalah yang materi gitu. Jadi tubuh saya ada, tubuh ada maka saya ada. Itu kan kesadaran material ya. Kesadaran material. Nah, kesadaran material ini kemudian tuh tidak kita menjalani kehidupan dengan kesadaran material itu dan kita tidak lagi punya petunjuk ya apakah benar bahwa keberadaan diri saya tergantung kepada keberadaan tubuh. Artinya kalau tubuhnya hancur berarti kan keberadaan dirinya juga ikut hancur. Nah, salah satu nature dalam kesadaran material itu kan yang 60 ini ya. Yang 60. Sebuah kesadaran bahwa diri saya terbatas. Diri terbatas. Artinya sebuah kesadaran bahwa dirinya tidak punya kapasitas untuk mengakses banyak hal di dalam kehidupan. Kurang lebih seperti itu definisi kemiskinan, ya, bahwa dirinya tidak punya kapasitas untuk mengakses sumber daya yang ada dalam kehidupan. Itu 60 ya. Saking nggak punya kapasitas itu, bahkan untuk survive saja, untuk kebutuhan dasar saja itu tidak cukup. Ya. Ada fakir tuh ada miskin. 60 itu fakir, miskin itu 65. Bahkan untuk dia terbatas mengakses sumber daya sosial. Dia nggak punya kemampuan mengakses itu. Kemudian kan kehidupan tuh dijalani sangat berat ya. Di tingkat kesadaran seperti itu, kehidupan tuh dijalaninya sangat berat. Rekoso, atau orang Jawa itu rekoso. Kehidupan tuh dijalani dengan sangat berat. Lalu kemudian kita bagaimana memahami nature ya, tingkat kesadaran rekoso ini. Nah, tentu kita kembali ke asas ya. Kita kembali ke asumsi yang tersedia. Ada asumsi yang linier, ada yang non-linier. Jadi dari asumsi linier itu kan bahwa kehidupan itu memang hanya yang material gitu ya. Kehidupan itu hanya yang materi. Apa benar begitu? Apa benar bahwa kehidupan ini hanya yang kasat mata? Padahal kan di balik yang kasat mata ini kan ada tingkat kesadaran yang mengorganisirnya. Jadi pandangan linier yang mengatakan bahwa kehidupan ini hanya yang kasat mata saja, itu reduksionis ya. Sifatnya reduksionis. Reduksionis itu artinya menyederhanakan kehidupan hanya tinggal yang kasat mata. Bukan hanya menyederhanakan ya. Dia membuang, reduksi itu kan memisahkan. Pandangan yang memisahkan. Lalu kita harus mengkonfirmasi asumsi ini dalam kenyataan. Apa benar bahwa
gedung bertingkat itu adalah hasil dari peristiwa acak. Jadi hasil peristiwa acak, pasir-pasir itu karena tiupan angin, kemudian tuh batu-batu berkumpul, lalu membangun ya sebuah gedung bertingkat. Kan tidak ya, kan tidak. Berarti asumsi bahwa kehidupan itu material itu masa sih? Kan pasir-pasir itu membentuk tersusun sebagai tembok karena di situ ada tingkat kesadaran yang mengorganisir batu pasir, kapur dan macam-macam batu bata sehingga menjadi tembok. Kalau begitu bahwa kehidupan di tingkat material pun sebenarnya ada tingkat kesadaran yang mengorganisirnya, yang oleh David Bohm itu disebut bahwa tingkat kesadaran inilah yang disebut sebagai kausatif forma kausatifnya. Kausatif. Ya. Jadi kalau kita melihat mobil, yang kita ketahui hanya yang material, itu kita kena paradigma material. Mestinya kalau kita lihat mobil yang kita ketahui itu ada forma kausatifnya, tingkat kesadaran yang membangun mobil itu. Ya. Tingkat kesadaran yang membangun mobil itu. Kalau lihat pot bunga, kita mesti mengetahui bahwa ada tingkat kesadaran yang mengorganisir pot ini. Begitupun misalnya kita melihat batang pohon kelapa. Itu kan kemudian bukan hasil acak ya. Jadi batang pohon kelapa itu hanya serbuk-serbuk begitu karena angin bertiup lalu secara acak membangun pohon kelapa, kan tidak. Ya kan? Kan tidak. Ada tingkat kesadaran tertentu yang mengorganisir potensi sehingga membentuk pohon kelapa. Maka mestinya memang paradigma material ini tidak bisa dipakai untuk memahami kehidupan ya. Mana mungkin. Maka yang benar itu memang mesti paradigmanya bahwa yang material ini, yang tampak material ini, itu ada tingkat kesadaran yang mengorganisirnya. Ya, ada tingkat kesadaran yang mengorganisirnya sehingga database kesadaran itu bisa mengorganisir database kesadaran sehingga mewujud sebagai yang materi. Kan begini ya. Kan seperti ini. Jadi model kehidupan yang real itu yang material begini atau yang non-linear? Mesti non-linear. Dalam non-linear itu ada linearitas, ada mekanis gitu kan. Jadi sebenarnya linear non-linear itu bukan rivalitas ya. Tetapi sebagai filsafat, dia oposisi itu. Dia sebagai filsafat, dia oposisi. Sebagai asumsi bagaimana dunia dijelaskan, dia ini oposisi. Oposisi. Karena ini menolak kesadaran sebagai penentu yang mengorganisir potensi sehingga menjadi yang material. Nah, orang-orang kalau kita lihat, orang-orang yang di tingkat kesadaran rekoso ini, model dunianya ini model dunia material sebenarnya.
Ya, model dunia material. Model dunia yang material. Entah dia memang terafiliasi dengan paradigma material ataupun tidak, dia pasti modelnya begini. Kehidupan itu yang dipahami hanya yang materi. Jadi bagaimana kemudian kita bisa lepas dari tingkat kesadaran Rekoso ini? Yaitu dengan yang paling cepat itu mengganti asumsi tentang model dunia. Ya. Kita kan akhirnya bisa menyaksikan tuh. Oh iya ya, nggak mungkin lah. Tahu-tahu pasir itu karena pengaruh angin topan macam-macam sehingga tiba-tiba jadi jembatan. Kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin. Itu kayak cerita Roro Jonggrang jadinya. Jadi cara melampaui nature Rekoso ini dengan merangkul paradigma non-linear bahwa di balik bangunan mekanis ini, jadi kan yang materi itu kan ada dua model yang materi itu. Ada yang mekanis, bangunan-bangunan fisik, dan yang organis, ya, tumbuh-tumbuhan, ya kan, binatang itu kan organis dia bukan mekanis ya. Bahwa yang mekanis maupun yang organis itu ada tingkat kesadaran yang mengorganisir sehingga terwujud bangunan mekanis atau kehidupan yang organis gitu ya. Kehidupan yang organis. Jadi hijrah dulu paradigmanya. Kalau tidak hijrah paradigma, dia akan selalu terbatas ya. Dia akan selalu terbatas. Sehingga kemudian kalau ketika dia bahwa kemiskinan ini karena tingkat kesadaran, nah dia akan akhirnya bisa menjalani proses transendensi. Ya kan? Dia bisa menjalani proses transendensi kesadaran. Artinya perubahannya itu dimulai dari dalam. Ya kan? Jadi untuk melampaui kemiskinan itu memang dengan mengubah tingkat kesadaran yang mengorganisir kemiskinan itu. Nggak bisa tidak. Nggak bisa tidak. Salah satunya cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan pendidikan, ya kan? Dengan memperbanyak kesempatan pendidikan itu. Kesempatan untuk masyarakat itu kesempatan untuk sekolah. Seperti itu. Tapi pada akhirnya juga di sekolah kemudian tingkat kesadaran ini juga tidak dipelajari. Hanya diberikan ya profesi begitu ya. Jadi dari tingkat ini dibawa ke 400. Pendekatannya juga pendekatan material gitu. Sehingga kemudian tuh kemiskinan itu berusaha diatasi dengan pelatihan profesi. Di mana-mana ya, di mana-mana digalakan profesi, terutama yang diharapkan untuk mengentaskan kemiskinan itu kan profesi kewirausahaan. Tapi pada akhirnya juga dunia usaha ya bisa shutdown karena keterbatasan kreativitas. Ya. Keterbatasan kreativitas. Maka paradigma yang material ABC ini itu kan terbatas sampai 499.
Nah, kemudian akhirnya kan pemerintah itu punya beban menghadapi masyarakat, di mana masyarakat itu tidak punya kemampuan partisipatif. Akhirnya kan pemerintah melakukan mobilisasi saja, mobilisasi anggaran, mobilisasi apalagi kebijakan begitu. Ya, karena memang model dunianya ABC. Jadi pemerintah kita, ya seperti sekarang kita lihat COVID ini kan mobilisasi, ya pendekatannya pendekatan mobilisasi saja ini, mobilisasi anggaran, vaksin. Masyarakat tidak berpartisipasi karena kalau masyarakat berpartisipasi maka harus tingkat kesadarannya yang ditransformasi. Artinya model dunianya mestinya ya begini nih. Tapi kan belum ya. Tapi belum. Jadi teman-teman yang terjebak pada kehidupan yang rekoso dari termasuk saya pernah. Jangan menghindari membaca buku filsafat. Ya, jangan menghindari membaca buku filsafat. Gitu ya. Jangan menghindari baca buku filsafat. Jangan bilang filsafat itu nggak bikin kenyang. Memang nggak bikin kenyang, tapi itu akan menaikkan tingkat kesadaran yang sehingga diri kita, kesadaran kita tidak mengorganisir potensi medan energi lemah menjadi kemiskinan. Jadi itu ya untuk teman-teman yang ya pernah mengalami apa yang saya alami 10 tahun yang lalu. Dari pengalaman saya terus membaca karena hanya itu. Ya, walaupun tuh kalau baca buku berat mesti ngutang Indomie dulu, ya, ngutang Indomie di warung nggak apa-apa. Asalkan kita upaya untuk meningkatkan tingkat kesadaran diri kita. Dan sebenarnya kesadaran rekoso itu memang reduksionis, ya. Kehidupan ini kan sangat melimpah. Mana ada kehidupan tuh yang terbatas tuh nggak ada. Nggak ada yang, mana ada. Oksigen tuh tura-tura, kata orang Jawa. Sinar matahari itu tura-tura gitu ya. Kok bisa dia melimpah? Dia terbatas tuh. Kehidupan yang mana yang terbatas? Bukan kehidupan yang terbatas, tapi caranya berpikir. Cara berpikirnya yang terbatas. Dan cara berpikir yang terbatas itu karena dia memisahkan dirinya, ya, reduksionis. Dia memisahkan yang material dengan yang imaterial. Seperti itu. Lalu gimana kita bikin ujar-ujarnya ini ya? Ujar-ujarnya adalah lebih baik ngutang Indomie sambil baca buku filsafat ya, untuk menaikkan tingkat kesadaran daripada mengatakan buku filsafat nggak bisa bikin kenyang. Jangan gampang menyerah ya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang punya beban ya, beban hidup rekoso itu belajar paradigma ya, kritis. Benar nggak sih kehidupan ini hanya yang material? Benar nggak sih model reduksionis ini? Pertanyakan itu ya, pertanyakan itu. Benar nggak sih tiba-tiba saja pasir mengorganisir dirinya, batu mengorganisir dirinya, ya kan, debu mengorganisir dirinya lalu menjadi gedung pencakar langit. Itu nggak masuk akal sama sekali. Teori kekacauan ya. Kan nggak begitu. Selalu ada tingkat kesadaran yang mengorganisir, yang kasat mata, dunia kasat mata ini. Baik yang mekanis maupun yang organis gitu ya.
Saya kira itu dulu. Mungkin teman-teman ada tambahan, silakan dilanjutkan gitu ya. Silakan dilanjutkan. Kalau orang lain melihat rekoso, tapi kita nggak ngerasa rekoso, gimana Bang? Lanjut. Nggak usah dengan kata orang. Hidup nggak boleh pakai kata orang. Ingat pesan Mama Dede gitu ya. Hidup nggak boleh pakai kata orang. Tapi baiknya kita harus bercermin itu. tapi mestinya kalau orang lain ada yang komplain, kita jangan ngegas ya. Perlu turunkan gas lalu dia spion. Jangan-jangan benar gitu ya. Jangan-jangan benar. Aduh. Ya, ya. Pokoknya kalau ada yang komplain itu jangan keras kepala. Turunkan kecepatan, lihat spion. Jangan-jangan itu benar. Kalau orang lain melihat kita rekoso, ya katanya ya mungkin masuk lah. Karena aura rekoso itu kan bisa ditangkap oleh banyak oleh masyarakat ya. Aura rekoso itu kan jelas. Ya kalau benar ya kembali ke bahwa paradigma rekoso itu kan reduksionis, poinnya itu. Reduksionis. Ya. Maka kemudian harus dari reduksionis ke apa? Reduksionis ke holistik. Paradigma holistik, menyeluruh. Paradigma non linear itu kan paradigma holistik, menyeluruh ya. Jadi kehidupan itu nggak hanya A, B, C gitu. Ini kan reduksionis, mestinya ke holistik. Kesadaran holistik. Dan membangunnya itu ya butuh teman diskusi, butuh argumentasi ya. Ya seperti itu. Oke ya. Ya silakan dilanjutkan kalau ada teman-teman tanggapan. Kita kan pernah dengar apa? Scarcity, mental apa namanya? Kekurangan gitu kan. Iya karena reduksionis. Reduksionis. Tinggal dikenalkan tuh paradigma holistik, jangan langsung dari reduksionis diajarin kerja. Nggak bisa. Saya mempelajari ya. Saya mempelajari tokoh-tokoh Amerika itu yang hidupnya itu miskin-miskin. Mereka selesai itu setelah merangkul paradigma holistik. Salah satu yang terkenal itu penulis siapa? Ada di pengembangan diri itu. Dia kan orang miskin, lalu kemudian ayah tirinya yang mendidik dia berpikir. Siapa tuh ya? Tokoh apa namanya? Tokoh motivator. Bukan Robert Kiyosaki bukan, Pak? Bukan. Dari tahun 1900-an. Mungkin seangkatannya Dale Carnegie gitu. Siapa ya? Penulis Think and Grow Rich. Siapa tuh? Penulis Think and Grow Rich. Napoleon Hill. Napoleon Hill itu kan dari keluarga miskin. Lalu kemudian tuh ibunya bercerai dengan bapaknya Napoleon Hill itu miskin. Dia nikah sama apa namanya? Ya pengusaha. Lalu kemudian Napoleon Hill dididik berpikir. Nggak boleh punya mental terbatas. Ya. Dari paradigma reduksionis ke paradigma holistik. Lalu kemudian tuh guru-guru pengembangan diri yang lain tuh banyak ya. Kayak guru-guru The Secret itu kan mereka yang menolak
pandangan reduksionis. Mereka merangkul pandangan spiritual, holistik. Bahwa yang materi ini, yang material ini, di balik yang material ini, ada tingkat kesadaran yang mengorganisirnya. Mengorganisir database kesadaran sehingga kemudian tuh mewujud menjadi yang tampak kasat mata. Jadi kalau ada orang, jangan terlalu sulit-sulit Bang belajarnya, itu pasti mentalnya mental scarcity ya, terbatas. Seperti itu. Saya kira itu ya, saya kira itu. Mungkin ada. Jadi ini persoalan nih ya, persoalan. Masyarakat kita itu daripada uang BLT, mendingan tuh diajarkan filsafat. Daripada dikasih BLT, mentalnya kan mental scarcity. Mendingan tuh kursus filsafat. Filsafat reduksionis ke holistik. Sebenarnya belajar filsafat itu kan tidak sulit. Filsafat itu kan apa? Kita disuruh mengkonfirmasi kehidupan. Ya kan? Misalnya ini. Model Hawking ini kan mudah sekali. Ini kan mudah sekali gitu. Model ini kan mudah sekali. Konfirmasi. Benar nggak sih bahwa kehidupan itu modelnya seperti ini? Bahwa ini hanya yang material, kan tidak masuk akal. Ini kan pandangan reduksionis. Holistiknya kayak begini. Ada tingkat kesadaran yang mengorganisir database kesadaran sehingga mewujud menjadi yang kasat mata. Kan begitu cara bacanya. Lalu kita konfirmasi, kita berpikir yang diterima batin kita, yang diterima pikiran kita itu tentang kehidupan yang model ini atau model ini. Ya model inilah, ini nggak usah dokter filsafat ini. Nggak usah dokter filsafat itu. Petani, bukan petani, pengrajin. Sapu saja dia akan milih ini. Coba tanya, tiba-tiba pohon kelapa rontok, lalu kemudian batangnya jatuh, terurai lidinya, lalu jadi sapu. Kan mesti yang ini yang masuk akal nih. Ya kan, tidak mungkin tiba-tiba langsung jadi sapu, kata pengrajin sapu. Saya milih yang ini aja lah, walaupun saya nggak dokter filsafat. Aduh. Itu ya. Jadi model ini kan gampang ini. Kenapa jadi sulit? Kita konfirmasi gitu ya. Kita konfirmasi. Mana yang cocok untuk kita jadikan pola pikir. Yang ini holistik. Ya, Bang, gerakan hijau dan semakin masif. Saya berpikir mereka mampu menjadi penyeimbang dari oknum. Ya, sebenarnya bukan paradigma keterbatasan sumber daya alam. Jadi kan ekosistem ya. Ekosistem. Jadi bukan terbatas, tetapi tidak ada itu budidaya, ya kan? Eksploitatif itu kan tidak ada budidaya, ya. Hanya ngambil, tapi nggak nanam gitu kan? Tidak seimbang. Maka ya gerakan Go Green itu ya nanam, ngambil, nanam kan gitu.
Ya keseimbangan gitu, keseimbangan. Karena kalau nggak ada yang nanam, ya kan habis juga. kan nggak mungkin tiba-tiba kemudian tuh turun lagi dari planet Pluto tumbuhan yang tiba-tiba menghijau lagi bumi, kan nggak mungkin. Ya keseimbangan ekosistem ya, keseimbangan antara yang ditebang sama yang ditanam kan gitu. Ya. Saya kira gitu ya. Jadi malam ini pokoknya orang Indonesia mesti melek filsafat, tidaknya reduksionis atau holistik. Ya, reduksionis atau holistik. Nggak bisa nggak berpikir gitu. Saya nggak bisa berpikir, bukan nggak bisa. Konfirmasi aja sebenarnya. Masa kalah sama tukang sapu? Tukang sapu aja milih yang paradigma holistik. Itu masuk akal gitu ya, masuk akal. Satu yang mudah. Oke lah, itu dulu. Selamat membaca buku-buku filsafat. Bantuan-bantuan BLT itu sifatnya darurat, tapi sebenarnya dari buku-buku ini ya, pengembangan diri, itu rata-rata dari orang miskin, dia pasti selalu menyampaikan bahwa pada akhirnya kami merangkul paradigma spiritual, ya, paradigma holistik, itu yang menyembuhkan kami dari kemiskinan. Termasuk saya ini. Saya itu merangkul paradigma. Ketika melihat paradigma holistik kayak gini, saya langsung bilang, wah, saya nggak bakal miskin nih. Saya nggak bakal miskin lagi. Nah, paradigmanya ini yang benar itu ini. Sehingga kalau saya jalan-jalan ke Carrefour, tuh saya berpikir, dari ribuan item yang di Carrefour ini, mana produk yang merupakan hasil dari tingkat kesadaranku? Nggak ada, ya nangis. Mana produk yang merupakan yang diorganisir oleh tingkat kesadaranku? Nggak ada. Setiap hari saya bertanya begitu kalau kemana-mana tuh. Kalau ke Carrefour gitu ya, saya bertanya begitu, mana produk yang merupakan hasil dari tingkat kesadaranku? Saya kira itu ya, saya kira itu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Aswar untuk perbincangan malam ini. Ya, sahabat kelas, kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Untuk rekaman bisa diakses ya, sudah dibagi linknya, silakan di copy aja. Selamat malam semuanya, terima kasih.